Kerja kagak, ngapain kagak, cuman main game doang, tiap hari nggak ngapa-ngapain. Ngapain, kenapa gua harus sama lu? Itulah yang bikin perfect ten mereka jadi selingkuh. Kenapa? Karena kalau perfect ten itu standar mereka tinggi gitu, high achiever, punya pencapaian banyak gitu. Ketika ketemu pasangan yang mau kondo, tiap hari nggak ngapa-ngapain, cuman kerjaannya santai-santai, tutung-tutung doang. Ini yang bikin perfect ten itu sangat-sangat keselnya, gondoknya tuh luar biasa. Karena kenapa? Ibarat Anda itu sesuatu barang mewah yang sangat mahal sekali. Terus tiba-tiba harus dipasangkan sama yang tanda kutip menurut mereka ampas. Kalau Anda sering tiap hari ketemu di session ya, di dalam ruang sesi, kita nggak bicara teori ya. Ya, Anda akan ketemu perfecten yang sangat-sangat menderita sekali hidupnya karena pasangannya tidak sebanding sama mereka. Banyak mereka yang menikah, pikirnya itu, oh kalau mereka yang dari bawah itu mereka akan lebih ngerti, lebih mau bisa berjuang. Jadi banyak perfecten yang nurunin standarnya mereka. Oh, ini walaupun jelek mungkin dia akan lebih setia. Nggak taunya yang jelek juga selingkuh. Sakitnya luar biasa loh. Jadi saya pernah nanganin salah satu, ini cantik banget ya. Kalau dia mau jadi influencer sih bisa banget. Materialnya bener-bener luar biasa gitu ya. Nah, dia bilang gitu, gua ya selalu diinginkan sama semua laki-laki. Terus tiba-tiba ada nih cowok yang kayaknya baik banget sama gua gitu. Dia nggak ganteng-ganteng. Gua takut kalau ganteng nanti gua dilukain hatinya. Gua jadian sama dia nih yang jelek. Anjir, yang jelek aja masih selingkuh juga. Mampus gak lo diselingkuhin. Udah pilihnya yang kayak gitu masih diselingkuhin. Nah, lebih pahit lagi buat dia gitu ya. Ini dia yang cerita ya, bukan saya ya. Jadi ya balik lagi, buat dia tuh kayak dia tuh sesuatu yang sangat bernilai, terus udah masuk ke comberan masih diinjak-injak lagi gitu. Jadi kayak berasanya tuh lebih combo gitu, lebih parah. Nah, jadi kalau perfecten bukannya nggak bisa selingkuh, justru perfecten itu mereka berpotensi untuk selingkuh kalau pasangannya itu dianggap dysfunctional. Ya, tiap hari cuman main game, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, mesti istrinya yang support, tulang rusuk jadi tulang punggung, kan istilahnya sering tuh ya kita denger ya. Nah, itu tuh ciri-ciri yang kayak biasanya mereka perfectennya itu kan pasangannya yang merasa dirinya yang paling paling berkontribusi, paling banyak ngasih ini, paling banyak begitu di keluarganya. Yang satu dysfunctional, nggak bisa ngapa-ngapain, kalah perang, tanda kutip, cuman di rumah tutung-tutung nggak ngapa-ngapain. Nah, itu mereka kecenderungan buat kabur sangat tinggi. Kalau di yang cowok misalnya nggak dilayanin gitu, ya udah pilih yang udah ganteng kagak, cakep kagak, terus masih gua nggak dilayanin. Wah, itu dia bete banget tuh begitu ya. Tiap hari cuman main game, belanja, shopping gitu-gitu, nongkrong doang gini. Banyak lah akhirnya ketidakpuasan. Pengennya cari istri yang bisa sama-sama mendukung buat usaha jadi lebih maju gitu ya, mau usaha bareng. Banyak kasus kayak begini. Jadi perfecten juga manusia yang mengejar kesempurnaan. Mereka pengen hubungan rumah tangganya sempurna. Jadi mereka pengen cari orang yang bisa supporting mereka buat naik sama-sama. Ya, jadi bukan berarti perfecten itu nggak bisa selingkuh. Justru ya banyak banget case-case seperti itu. Nah, kita bicara case di ruang sesi ya. Kalau bicara tentang di cerita di film-film ya mungkin lain lah gitu ya. Atau di buku-buku kalau baca-baca teori mungkin bagus-bagus. Tapi kalau misalkan logik sederhananya adalah mereka paling anti sama orang yang gak sebanding sama mereka. Di bawah sadarnya itu kecewa. Apalagi kalau mereka dianggap sampah, tidak dihargai, tidak dilihat. Terus juga ya udahlah. Ya ada banyak kalau mau diceritain lagi mau panjang gitu ya. Semoga ini bisa dapat sesuatu insight ya. Dan kalau kamu seorang perfecten ngadapin persoalan seperti ini dan kamu merasa menderita, kalau pengen diberesin bisa ya dibuang-buangin supaya kamu jadi nggak terlalu sakit gitu loh. Jadi kayak bukan nggak terlalu sakit, nggak sakit sama sekali malah bisa ya. Jadi kayak just jalani hidupmu jadi lebih happy. Kalau emang pengen memulihkan semuanya gitu ya. Karena tuntutan pasti banyak, pengharapan pasti banyak. Jadi itu perlu untuk diberesin supaya benar-benar lebih tenang, lebih happy, lebih asik jalanin kehidupannya. Jadi nggak terbeban juga. Ya banyak orang yang mau exit aja biasanya kalau udah kayak gini. Udah langsung bubaran aja gitu. Ngapain sih sama yang kayak gitu? Ya itu juga pilihan ya. Tapi kalau misalkan emang mau dilanjutin, bisa diberesin juga. Kalaupun mau sampai bubaran, ya bisa diberesin juga. Biar nggak sakit hati. Ya jadi apapun pilihannya, minumannya, oh enggak ya. Jadi bisa ditentukan dari apa yang Anda inginkan gitu ya. Tapi balik lagi ya, saya kalau bisa diperjuangkan ya, karena kalau setiap perpisahan saya ngelihat banyak banget klien saya yang memang dari perpisahan keluarga berantakan, anak-anak jadi berantakan juga. Jadi kalau bisa ya dijaga supaya bisa lebih baik, tapi bukan sekedar dipertahankan, tapi bagaimana menciptakan sebuah harmonisasi yang bisa terjadi. Nggak gampang,
ngomongnya sih gampang ya, kayak gini TikTok ngomong gampang, ngoceh. Caranya gimana, ya kan? Biasa yang banyak nanya gitu ya. Caranya gimana ya, perlu diberesin sih. Kayak semua beban-beban yang ada dalam diri. Ya, aku belajar 12 tahun buat lakukan itu, ya lebih baik aku aja yang bantuin daripada kamu belajar sendiri 12 tahun juga buat sama ke levelnya kayak aku ngerjain. Akan sangat lama dan melelahkan. Walaupun dengan sistem yang sama, mungkin Anda butuh sekitar 1-2 tahun lah untuk menajamkan gitu ya. Buat bisa mungkin di level yang masih di bawahnya saya pastilah. Ya mendingan datang kayak ke dokter daripada belajar operasi sendiri, ya mending datang ke dokter buat dioperasi. Simpelnya kayak gitu. Makanya saya nggak ngajarin banyak di TikTok ya. Tapi udah banyak kok yang saya spill tuh. Coba lihat ya di playlist, dipelajarin aja dulu. Siapa tahu Anda jadi dapat insight. Ada juga lo kemarin yang sharing, masalah saya selesai setelah saya buang, bebannya hilang semua. Nah, siapa tahu Anda juga bisa belajar di situ. Sip, mantap, dadah.